Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkat tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Azaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar, pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengannya. Untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekia, dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaaziel, Semiremot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masea, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed-Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga.
Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan, sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan sebanya Yosafat, Netanael, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan, dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Demikian. Terima kasih, Bu Nerliana. Bu Sarma, apakah siap? Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Korintus 1. 1 Korintus 1. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus, Allah,
memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Lot tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian. Terima kasih para lektor, Bunda Riana dan Bu Sarma. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Mikal. Silakan Pastor Paul. Suaranya nggak ada, Pak. Pastor Paul, Ya, suaranya. tolong tampilkan 1 Tawarik 15 ayat yang terakhir.
Ya, nah ini penting saudara ya. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, ini sangat menarik sekali saudara ya. Nanti kalau Anda baca di Samuel, ya dalam kitab 2 Samuel, Mikal itu nanti nggak punya anak, ya. Gara-gara memandang rendah Daud ketika menari-nari, melompat-lompat untuk Tuhan. Ya. Nah, sehingga Mikal ditutup kandungannya oleh Tuhan. Waduh, luar biasa saudara. Nah, sangat menarik sekali ya. Menariknya adalah kok cuma gitu saja ya. Orang kalau zaman itu, zaman perjanjian lama, kalau orang perempuan nggak punya anak, itu tuh aib ya bagi orang-orang Israel dan kemudian orang Yahudi apalagi. Kalau nggak punya anak itu aib. Nah, karena orang Yahudi itu wajib menikah ya, satu karena natural libido, kebutuhan ini ya, libido manusia, seksnya memang, tetapi yang lebih penting adalah karena harus punya anak. Kenapa? Karena orang Yahudi jumlahnya sedikit, orang Israel zamannya Abraham, Ishak, Yakub cuma dikit. Jadi kalau nggak punya anak itu hal yang sesuatu yang wah luar biasa, bencana besar saudara ya, bencana besar kalau sampai nggak punya anak. Nah, itu wajib menikah ya. Elisa itu menikah saudara ya. Elia dan Elisa itu menikah walaupun tidak tertulis di Alkitab, tetapi mereka pasti menikah ya di dalam tradisi itu karena sudah aturannya menikah ya. Paulus gimana? Paulus pasti menikah saudara. Kalau Paulus memang seorang Farisi yang baik, dia pasti menikah. Nanti kalau ada ayat yang lain itu nanti ceritanya lain lagi saudara ya. Ada pemahaman penerjemahan yang banyak sekali, penerjemahan yang kurang tepat memang ya, karena dipaksakan dengan dogma ya. Nah, kalau Yesus tidak menikah, belum. Kalau Yesusnya masih hidup sampai umur berikutnya, ya pasti menikah, pasti akan menikah. Tapi karena dia di dalam proses namanya itu Talmidik ya, Torah, maka Yesus tidak menikah sampai selesai tuntas. Tuntas itu bisa 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun, atau 24 tahun, saudara ya. Dan makanya ikut kelas evangelis ya, nanti saudara ngerti mengapa. Nah, ditutupnya kandungannya adalah sesuatu hal, artinya apa? Tidak berbuah. Nah, kalau kita kan memahami perjanjian lama kan secara metafora, makna kias, tidak berbuah, saudara. Cuman begitu aja kamu jadi, iya, itu masalah besar, saudara ya. Masalah besar. Mikal anaknya Saul. Saul ya adalah seorang kaya ya. Saul dari keluarga kaya, dia bapaknya itu orang kaya, saudara Saul ini. Dan Saul ini adalah orang yang terpandang, keluarganya itu di keluarga Benyamin yang terpandang, saudara ya. Nah, sementara Daud juga sebetulnya dari keluarga terpandang ya, karena Isai itu adalah seorang Sanhedrin ya, seorang pimpinan Sanhedrin. Tetapi Daud dibuang, saudara ya, dibuang karena waktu lahir warnanya merah. Ya, dia dianggap bukan anak bapaknya, anak haram. Dibuang dia sampai usia 17 tahun, nggak diakui anak, saudara ya. Nggak diakui anak. Di padang pengembalaan suruh tarung sama serigala, sama singa, sama beruang. Sehingga Daud hidup hanya dengan domba-domba, hanya dengan ternaknya. Daud terbiasa dengan sendirian dan bermain musik. Jadi buat dia melompat-lompat dan menari-nari, masa bodoh dia ya. Yang penting dia suka dan dia
melakukannya itu untuk yang Tuhan yang membuat dia menjadi raja Israel, dia lakukan, saudara. Kalau di Samuel itu bilang, yang memberikan tahta ayahmu kepadaku, Tuhan yang memberikan tahta ayahmu kepadaku. Wah, sakti sekali ya, saudara ya. Dia akan lakukan apapun. Nah, kita ingat juga ya, saudara ya, bagaimana Musa gara-gara dia marah, dia pukul 3 kali itu batu karang. Ya. Nggak boleh masuk tanah Kanaan, saudara. Nggak boleh masuk tanah Kanaan. Hal-hal yang sepele, saudara ya. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu fatal akibatnya. Nah, kita juga sama, saudara ya, di dalam kehidupan kita. Ada level kerohanian, saudara ya. Bukan level iman, bukan level kerohanian yang saya masukkan seperti orang kelas 1, kelas 2, bukan, saudara ya. Tapi setiap orang sama Tuhan, dia punya hubungan yang semakin mendalam, makin mendalam. Saya tidak cerita tentang level iman ya, karena iman itu bisa sekonyong-konyong hilang, saudara ya. Ingat Yohanes Pembaptis ya, yang terakhir mempertanyakan kembali. Di awal begitu gegap gempita, tetapi di akhir hidupnya dia mempertanyakan kembali. Artinya Tuhan Yesus sendiri pun juga selalu mengingatkan kepada kita, saudara. Ya, bisa sekonyong-konyong iman itu dihajar, saudara. Jadi jangan berkata bahwa iman itu pasti begitu rupa hebatnya, saudara ya. Enggak. Karena di dalam perjalanan hidup manusia, kita ada darah dan daging. Itulah yang dikeluhkan oleh Petrus dan Paulus. Wah, kemah kediaman kita ini menyiksa kita, saudara. Ya, dan selalu berusaha menarik kita. Manusia lama itu selalu berusaha menarik kita kembali ke sesuatu yang fana. Ya. Nah, maka dari itu prosesnya ada sebuah pertumbuhan. Nah, itu, saudara ya. Prosesnya itu ada sebuah pertumbuhan. Dan di dalam setiap pertumbuhan itu ya ada bayi rohani, ada anak-anak rohani, ada orang yang dewasa rohani, ada yang akil balik namanya ya. Akil balik itu bar mitzvah usia 13 tahun. Besok saya itu wajib menghadiri bar mitzvah dari profesor saya karena untuk melihat prosesinya. Bar mitzvah itu seperti apa? Ya, bar mitzvah usia 13 tahun, masa akil balik. Ya, kalau kita baca di surat Galatia, masa akil balik, ya, Galatia 4 ya, masalah Galatia 4. Masa akil balik, begitu Anda bar mitzvah, artinya Anda sudah siap untuk hidup di dalam hukum Taurat. Dan Anda kalau berduaan sama perempuan, ya, telanjang begitu kan, Anda bisa dirajam pakai batu, saudara. Kalau sudah usia 13 tahun. Ya. Dan kalau sudah usia 13 tahun, tiba-tiba Anda musuhan sama orang, terus orang ini bawa masa, dia bilang, ini anak moreh. Matius 5 itu ya. Ini anak kafir. Salah ya, itu terjemahnya salah. Yang benar adalah raka, bebal, dan moreh. Moreh itu artinya tidak berbakti sama orang tua. Ya, itu ada di dalam Talmud ya, di dalam Talmud begitu bilang kamu moreh, itu bisa dihakimi bisa dirajam pakai batu tanpa perlu disidang dan tanpa harus ada 2-3 orang saksi, nggak perlu. Kalau bunuh orang harus ada 2-3 orang saksi, saudara, kalau mau hukum mati. Tapi kalau bilang moreh, kamu anak durhaka sama orang tua, bukan kafir, saudara ya, bukan kafir. Itu salah itu terjemahannya. Tapi moreh, bebal dan moreh, ya. Kamu bilang moreh itu bisa dirajam pakai batu, nanti ibunya kan panik dia kan, dia bisa mohon-mohon sama masa itu, jangan ampuni. Kalau masanya baik ya dikasih lolos, kalau masanya nggak baik nggak kasih lolos. Tapi kalau udah akil balik itu begitu, saudara, serem ya. Kalau udah akil balik itu. Jadi orang Yahudi kalau udah bilang akil balik, iya seneng, tapi ya serem, saudara.
Karena usia 13 tahun tahu apa anak-anak ini, tapi itu yang terjadi. Anda dan saya juga sama, saudara. Ketika kita sudah siap masuk, dipenuhi Roh Kudus, penuh, artinya itu akil balik, saudara. Akil balik. Sesuatu yang kelihatannya nggak apa-apa. Pak, saya cuma ngedemek-demek susunya orang, Pak. Cuma nggak penisnya nggak masuk vagina. Oh, sampai saya dikutuk sama Tuhan, sampai saya sial. Oh iya, saudara. Kalau Anda belum akil balik, Anda mau nembek-nembek, Anda mau ngerokok-ngerokok, nggak masalah, saudara. Memang Anda sudah di bawah kutub, Anda kan hidupnya sama setan. Kalau Anda tidak sama Roh Kudus, kan sama setan. Tapi begitu Anda pindah, oh hati-hati, saudara. Masalah kekudusan itu. Kayak tadi ya, contoh tadi main musik. Buat beberapa orang, dengarkan tadi yang nggak balance, nggak masalah. Kalau saya nggak enak sekali, sudah keganggu sekali. Suara vokalnya banter banget, walaupun nggak fals, tetapi terus pianonya nggak kedengeran. Saya terganggu sekali yang dengarnya. Tapi kalau beberapa orang nggak ada masalah, karena dia nggak ngerti, kan begitu, saudara ya. Apalagi yang sama sekali buta dengan buta nada ya, wah sama sekali nggak ngerti, senang aja pokoknya. Tetapi buat seperti saya misalnya gitu ya, dan apalagi kalau yang itu sangat mengganggu sekali dan itu benar-benar bikin gitu loh, saudara ya. Itu beneran, saudara ya, sampai gitu ya. Itu sama seperti orang-orang ketika dia kalau dia nggak ngerti sama sekali, makanya kan di dalam Ibrani ada lebih baik kalau dia sama sekali nggak ngerti kasih karunia itu. Adalah lebih baik kalau dia sama sekali nggak ngerti kasih karunia itu. Begitu dia ngerti dan dia hidup di dalamnya, kalau dia mau coba-coba, waduh, lebih baik kamu nggak ngerti sama sekali. Tahu gitu nggak tak kasih tahu. Bahasanya kan gitu, saudara. Tahu gitu nggak tak kasih tahu. Tetapi sebenarnya kalau Anda hidup di dalam nikmatnya bersama Roh Kudus, wah itu luar biasa sekali, saudara. Hidup bersama nikmatnya Roh Kudus itu, bayangin Anda pegang kotoran pun jadi emas kok. Ya, pegang apa saja jadi baik kok, saudara. Ya, ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, sehingga orang-orang juga menaruh perkenanan kepadamu, saudara. Musuh pun didamaikan. Tetapi itu konsekuensi. Itu konsekuensi dari kita hidup bersama dengan Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus. Orang tetanggamu boleh nemek-nemek, teman kantormu boleh nemek-nemek susunya orang lain segala macam. Ya, Anda jangan ikut-ikut, saudara. Dia memang hidup di dalam kutub. Dia hidup di dalam segala tadi ya, dengan onak duri, peluh, keringat, bahkan berdarah-darah. Banting tulang kepala jadi kaki-kaki. Siapa di sini yang masih kepala jadi kaki-kaki jadi kepala kalau kerja, saudara? Karena Anda belum hidup bersama Roh Kudus. Sini, saudara ya. Kalau saudara hidup bersama Roh Kudus, Anda tetap bekerja, Anda tetap berpeluh keringat, karena itu sudah takdir. Tetapi yang Anda kerjakan akan berbuah lebat. Tetapi ingat, Anda bisa berbuah karena Roh Kudus yang membuat itu berbuah. Begitu Anda langgar perjanjian itu, Anda demek-demek atau Anda pikirannya yang jorok atau Anda itu ya, itu akan dirampas semua sama iblis, saudara. Akan dirampas semua, saudara, dirampok semua. Ya. Nah, masalahnya pengenalan kita ya buat orang-orang dunia. Nah, ini godaannya, saudara. Ketika Anda ya, saya pergi nih ya, saya pergi. Ini kisah nyata ya, saya pergi sama orang. Terus saya kan nggak suka main perempuan, saudara ya. Kita saya misionari, kok saya misionari mencukupi diri sendiri, saya selalu merintis. Jadi kalau mereka main perempuan segala macam, ya kamu jalan aja, saya enggak, saya duduk sama tamu yang lainnya juga enggak, yang sama-sama sayang sama istrinya ya, saudara ya. Ya kita duduk sama-sama, kita duduk di kafe, mereka mau kemana jalan, ya kita duduk di kafe, kamu sana, saya nggak urusan. Wah, rugi, wah, begini, wah. Dulu rugi, bilang rugi nggak rugi, saya nggak urusan, saudara, karena kita bayar sendiri kalau main perempuan kan. Dan perempuannya zaman itu di Sumatera, saudara ya, yang kelasnya kelas bawah ya, saudara ya.
main perempuan yang bener aja. Saya dulu kerja di perkebunan itu ngeri saudara ya. Wah itu nggak jauh-jauh, tapi saya nggak mau benar-benar tegas. Saudara. Dia nggak mau rugi pak. Pernah kita saudara ya. Suatu ketika kita masuk dalam itu kita main karaoke segala macam. Wah terus ini mulai saudara bukil saudara ya. Terus mulai rayu-rayu. Saya memang karena kita hidup benar ya, di lurus benar kita ya. Oh enggak saudara. Wah rugi pak, itu yang paling itu padahal yang populer pak di sini pak. Ya mau populer mau apa? Ya. Buat mereka rugi saudara. Goblok banget ini kepala cabangnya ini. Ya dikasih yang paling bagus nggak mau. Itu masih ini pak. Itu wah ngeri saudara ya. Jahat-jahat ini orangnya. Mungkin itu masih SMP kali atau SMA, SMP kelas 3 atau SMA tuh ya. Edan saudara ya. Wah rugi pak. Ngomong gini. Saya punya kepala pabrik saudara ya. Kepala pabriknya. Sekarang Bapak sudah penuh Roh Kudus. Saya pernah cerita ya kalau yang dulu ya sudah cerita. Oh iya, kenapa Roh Kudus kenapa? Wah Roh Kudus semua berbahasa Pak Sekarang apa dia bilang itu kan. Wah saya kemarin ikut kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Wah luar biasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada tamu saudara ya. Mana pijat, waduh saya udah nanti saya yang temani Pak Paul udah capek nanti kasihan istri nunggu di rumah. Nah, terus dia temani tamunya saudara. Wah, terus besoknya dia cerita pijet katanya ini begini begitu. Wah molek lah beginilah segala macam gitu ya. Dalam arti wong edan katanya kemarin sekarang bara-bara apa sekarang basah semua. Dan itu saudara ya adalah lebih baik kalau dia tidak benar. Tapi saudara lihat keluarganya berantakan semua, dia juga hancur hidup-hidupnya. Dia berani ngaku-ngaku kepenuhan Roh Kudus, saudara ya. Berani ngaku-ngaku dipimpin Roh Kudus sambil sikara bara-bara masuk ke panti pijat, basah semua, mumet dasar saudara. Hati-hati saudara ya. Tapi saya dipecat saudara ya. Ini dipecat, bukan saya yang pecat. Jadi dari dia bikin kesalahan, dari perusahaan mecat dia. Saya sampai ya udah susah, dia orang lama, dia orangnya sana gitu pokoknya bukan itu kan kalau di perusahaan selalu ada grup-grupan gitu kan grupnya sana bukan grupnya saya bodoh amat saya. Nah, ini pencari kok berantakan saudara ya, ngaku-ngaku kepenuhan Roh Kudus segala macam. Buat orang bodoh kamu tidak menikmati. Saya nggak mau. Loh kenapa Pak? Kalau orang ini sudah nggak hidup di dalam Roh Kudus bikin salah nggak boleh. Kalau orang belum penuh Roh Kudus boleh bikin salah. Iya berkatnya juga beda. Berkatnya juga beda saudara. Makin Anda bersama dengan Roh Kudus, berkatmu itu makin luar biasa. Anda yang hari ini masih hidup di dalam onak budi, kepala jadi kaki jadi kepala. Mungkin Anda ada sesuatu yang belum dibukakan. Mungkin Anda perlu. Tapi kan masalahnya itu tadi. Anda rela nggak lepaskan dagingmu itu tadi. Anda rela nggak lepaskan perzinahannya itu tadi. Anda rela nggak lepaskan kedengkian itu tadi. Anda rela nggak melepaskan kemarahan dalam hidupmu. Masalahnya kan nggak rela. Bagaimana kamu bisa pindah mewakili balik. Enakan Pak kalau tak ampuni Pak. Enakan dia Pak. Iya bagi dunia itu kebodohan. Tetapi memikul salib, itu kan salib tadi itu namanya kan. Bagi dunia itu kebodohan memikul salib. Tetapi kalau kita tahu berkatnya itu luar biasa, bagi dunia itu kebodohan. Mengampuni. Bagi dunia itu kebodohan. Mengampuni, karena akan dia dong nggak dilepas Pak. Jadi memang enak. Karena memang kita mau kasih enak dia. Biar urusan dia sama Tuhan. Masalahnya kan kita nggak ikhlas kan, nggak mau kan, karena kita belum penuh dengan Roh Kudus, karena kita belum melimpah dengan Roh Kudus. Ya, tapi makin kita penuh dan kita makin mengerti rahasia itu, saudara, makin enak, saudara. Tadi ya kalau kita main musik, makin lama makin disiapkan, makin bagus main musiknya. Makin lama kita makin profesional. Kita dulu cuma main gitar bolong, saudara ya. Lama-lama kita sampai punya alat musik sampai ratusan juta ya, sampai 100 juta lebih alat musik kita. Enggak nyampe ya. 50, sekitar 70 jutaan kita beli alat musik itu ya saudara ya.
Jadi cuma gitar bolong harga 500.000, sudah 30 euro. Dulu beli di toko barang bekas. Kita memuji Tuhan. Sampai kita punya alat-alat musik yang begitu bagus, saudara ya. Dan kita bisa merekam, satu direkam, satu direkam, satu direkam gitu ya, saudara ya. Kita yang belum bisa itu kalau live selalu gagal. Kita masih belum tahu caranya supaya stabil ya. Dari dulu ya, kalau live di penginjilan pun kalau live selalu hancur suaranya. Jadi kita sekarang rekam dulu, baru kita upload supaya bagus suaranya. Entah kenapa ya, kita memang belum pinter itu, saudara ya, live itu karena mungkin terburu-buru atau karena banyak hal ya. Kalau persiapan mau live jadi 2 jam, itu karena sama ya. Itu sebenarnya sama, kehidupan itu nggak akan jauh-jauh dari latihan, coba kita mengerti ya. Makanya perlunya belajar tiap hari. Ya, Anda dari mana Anda bisa mengerti? Saya kasih tahu Anda, mengapa hidupmu penuh dengan anak duri. Ada sesuatu yang belum kamu lepaskan sehingga kamu tidak masuk di dalam akil balik. Ya, kamu tidak akil balik sehingga hidup pun penuh dengan orang duri, masih gaya koboi. Ya, kelihatannya rohani, kelihatannya ke gereja, kelihatannya baca firman, kelihatannya beragama, ya. Tetapi sebenarnya ada, ini kan cerita roh. Jangan cerita fisikmu ada di gereja, fisikmu baca Alkitab, fisikmu lagi nyanyi, fisikmu lagi jadi pembawa firman. Oh, enggak, saudara. Ini tanggung jawab pribadi kita masing-masing di dalam roh kita. Yang tahu cuma kamu dan Tuhan. Orang lain nggak tahu apa yang terjadi. Anda boleh kelihatannya suci murni, hebat, wow, holy. Tapi Anda cabulnya minta ampun. Sehingga penuh dengan onak duri hidupmu, saudara. Atau Anda penuh dengan iri dengki, penuh dengan kemarahan. Sehingga penuh dengan onak duri. Semua orang diajak ribut. Kalau ribut pokoknya kudu sampai satu kudu korban, kudu habis satu, saudara. Kok kenapa kalau ribut kudu sampai begitu ya? Saya tuh biar ribut sama Muriwali itu ya. Begitu rupanya ya, kita mah duduk bareng aja, saudara ya. Itu namanya dewasa. Dia dewasa, saya dewasa. Kenapa kita bisa duduk bareng? Ya. Tapi orang yang putus sampai di bawah, kalau salah satu dari kita putus, habis. Kenapa harus begitu ya kalau ribut sama orang? Kalau sudah nggak suka sama orang, dikejar terus, saudara ya. Saya mah kalau nggak suka sama orang, apa yang nggak suka? Saya nggak suka sama hal ini. Misalnya Pak Putih gitu ya. Yang Pak Putih kan orang kita dulu. Saya nggak suka dalam hal ini. Tapi dalam hal lain saya bisa terima dia, saudara. Dalam hal lain saya bisa terima dia. Kalau nggak suka, jadi bukan kalau nggak suka berarti dia jelek semua. Oh, nggak bisa. Nggak bisa begitu, saudara ya. Ya bisa, kita bisa nggak suka sama orang. Ya udah itu saja yang kita nggak suka. Kita sampaikan, kita bangun hidupnya. Ya. 4 mata. Yang pertama tegur 4 mata. Itu ada di dalam Talmud ya, tradisi Yahudi juga. Tegur 4 mata, saudara. Itu yang kita suka. Kalau itu merugikan kita semua, ya kita bawa ada saksi, 2-3 orang saksi untuk kasih tahu dia. Karena itu merugikan kita semua. Ya, kamu nih. Suami istri bertengkar di hadapan orang banyak, bikin malu, ya sampai akhirnya kabur-kaburan. Pokoknya nggak bisa, ada saksi, nggak ada saksi, ya udah kita bongkar semua. Ini tidak benar, gitu, saudara ya. Tapi kalau kita nggak suka sama orang, jangan terus berarti banyak orang ya begitu ya. Artinya makanya hidup Anda penuh dengan onak duri. Ya. Karena kalau sudah nggak suka sama orang, aku udah putus sampai orang itu putus mati kalau bisa, mati sisan kalau bisa, iya kan? Hidup Anda penuh dengan onak duri. Kalau kita nggak suka sama orang, apa yang kita nggak suka itu saja kita beresin sama dia. Kalau dia nggak mau beresin, kita bawa, ya. Nggak usah sampai berarti tidak ada kesempatan buat dia buat bertobat. Jangan, saudara. Kalau Anda nggak suka sama orang, itu salah satu mengapa hidup Anda penuh dengan masih ada onak duri. Bahkan mungkin Anda sudah yang ini luput, tapi itu tadi ya,
ada pertumbuhan. Bar mitzvah itu ya dari Anda pertama dari bayi rohani, anak-anak rohani, lalu akhir balik. Lalu di dalam akhir balik itu Anda butuh kedewasaan, proses pendewasaan sampai Anda siap menjadi mempelai. Yaitu apa? Melalui metanoia. Ya. Melalui metanoia. Nah, nanti kalau Anda sudah metanoia, kayak dulu sudah sering bilang ya, Anda waktu masih 3 tahun, tiba-tiba Anda ngompol begitu, kita ketawa. Anda begitu 5 tahun, terus Anda kencing di atas meja, kita selentik, saudara. Tapi kalau Anda sudah umur 40 tahun, Anda tiba-tiba berdiri di meja tamu atau di meja makan, terus kencing manjur-manjur begitu, ya bukan selentik, saudara. Serambang pakai balok kaki, ya, saudara. Itu namanya kurang ajar, rokcok. Itu sakit, kalau rumah sakit jiwa. Ya kan? Masa udah umur 40 tahun, dari atas meja makan, terus kencingin semua orang-orang begitu, saudara. Kurang ajar. Nah, ya kan? Hukumannya pun berbeda. Ya kan? Kalau waktu masih bayi, si Wais itu masih bayi itu ya, baru lahir ceprot di hari yang sama. Ya kan lahirnya gede tuh si Wais itu 4,2 kilo tuh ya. Terus habis dibersihin, udah selesai mandi, ya ada suster di bawahnya, saudara, apa perawatnya itu ya, lagi ditaruh di atas meja begitu, ada tempatnya gitu, terus bidanya ada perawatnya di bawahnya lagi ngambil, tiba-tiba mancur kencing cur gitu. Saya ngelihat, kita ketawa semua, saudara. Kita semua ketawa, perawatnya pun ketawa nggak berhenti-berhenti. Ya, geli, ya lucu. Ya. Tapi coba kalau itu yang lakukan anak orang umur 40 tahun begitu, dikencingin begitu rame-rame, menghina sekali, bisa masuk penjara itu, saudara. Nggak lucu itu, bisa masuk penjara, penghinaan. Saudara. Udah ajar. Oh ya bedanya, saudara ya. Dari pertama awalnya adalah suatu kehinaan. Memandang rendah. Kok kamu begitu? Rugi kamu. Rugi kamu. Tetapi begitu kita sampai ke dalam, ya, akhirnya ketika kita memandang rendah, kita juga menjadi utuh, saudara. Mikal bukannya nggak ngerti-ngerti, saudara. Dia tahu kebenaran. Dia tahu bagaimana Tuhan menyertai Daud. Ya, bagaimana dia sudah diampuni, diterima ketika dia diserahkan kepada orang lain. Ya kan? Kakaknya ya, saudara ya, kakaknya diserahkan kepada orang lain. Dan dia sendiri juga begitu, saudara ya. Wah, kasihan sekali saudara Mikal ini. Kasihan sekali. Mengapa bisa begitu, saudara? Apakah pilihannya dia dari awal, saudara? Iya, pilihan dia. Bukan nasib, saudara. Pilihan dia. Setiap orang berhak memilih. Anda mau memandang rendah kasih karunia, ya. Kalau ada orang yang hidup, tadi yang kelihatannya demek-demek susu apa segala macam itu kan kasar, ya. Sekarang kita masuk di dalam rumah Tuhan, saudara. Sebentar, ini jam berapa? Kasihkan ngomong. Aduh, ya, saudara, sedikit lagi ya, satu lagi. Sekarang kalau Anda sudah di dalamnya, ya, di dalam satu komunitas, ya, yang satu bilang ini ya tentang bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik di dalam, bagaimana kita jangan berintrik. Oh, rugi kita tidak berintrik. Hati-hati, saudara ya. Mengapa ya Ananias dan Safira bisa mati di zamannya Petrus ketika dia membohongin, padahal kan uang-uangnya dia, tapi dia bohongin, bisa mati, saudara, langsung. Tetapi mengapa sekarang kayak di gereja Betani, di tempatnya Billy Pantofar, itu kan banyak yang bohong. Jangan bohong nyuri kolektor aja banyak, saudara. Kenapa nggak mati? Karena ada level rohani yang berbeda. Ya, ada level kekudusan. Nah, susah, bukan namanya, bukan level juga ya. Kekudusan itu bukan level, tetapi ada satu pertumbuhan iman yang berbeda. Di zaman kisah para rasul itu begitu dahsyat, saudara. Ya, sehingga ada orang yang nggak benar bisa mati, saudara. Yang dia berani menghina komunitas kudus itu, saudara. Menghina Roh Kudus itu namanya. Menghujat Roh Kudus itu, saudara. Mana Roh Kudus itu dinyatakan. Kenapa?
banyak orang yang begitu kurang ajar, tetapi dibiarkan oleh Tuhan. Ya, karena bukan Tuhan membiarkan, karena memang komunitas itu juga mungkin komunitasnya juga masih kurang ajar juga. Ya, saat pendetaannya saat ininya juga masih belum bagus, saudara. Ya kan, masih dia belum murni hatinya. Tapi kalau mulai dari pemimpinnya murni, para penatua murni, para diakennya murni, semua aktivis di dalamnya, orang-orang yang murni hatinya. Ketika ada yang nggak murni, tersingkirkan, saudara. Jadi nggak perlu kita sampai mengacungkan tongkat kita buat ngebuki atau buat, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu sampai Anda, kalau memang ada yang tidak kudus nanti dia mati, saudara. Ya, ada sebuah gereja pecah jadi 3. Ya, yang satu dong, karena bilang ini soalnya si orang ini pemimpin yang baru ini nggak benar. Saya bilang kalau pemimpinnya nggak benar dikasih mati sama Tuhan. Kalau nggak dikasih mati gimana? Ya berarti kita semua memang nggak benar, kumpulan orang nggak benar, terus kita punya pemimpin nggak benar. Nggak, saudara. Kalau kita ini orang-orang benar, tiba-tiba ada yang berusaha bikin yang nggak benar, mati, saudara. Jangan nggak percaya itu mati, saudara ya. Kalau kita kumpulan orang-orang yang benar, tiba-tiba ada satu yang nggak benar, dan dia berhasil dengan cara yang licik pokoknya ya, mati, saudara. Asal kita semuanya benar. Tetapi kalau dia yang mati-mati gimana? Ya berarti jangan-jangan kita sendiri juga nggak benar, terus kita ngaku-ngaku benar. Sama ya. Jadi kalau misalnya ada kita yang bikin salah, kita tegur 4 mata. Habis tegur 4 mata, ya. Yang salah itu saja, jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa kemana-mana, cukup diisolasi sampai situ saja. Kalau nggak bertobat gimana? Ya sudah, kita kasih tahu, pokoknya kita batasi ruang geraknya dia supaya jangan rak itu jangan mengganggu yang lain. Ya, kalau ada orang hidupnya nggak kudus dalam komunitas kita kasih tahu, kita tegur langsung. 4 mata, dia masih ngeyel, dia masih mau nyoba-nyoba jajal, bawa saksi, kita 2-3 orang kasih. Begitu, ya kita kasih tahu, kita isolasi, itu ya dibatasi. Gitu ya, saudara ya. Jadi itulah cerita ya, bagaimana jangan memandang rendah kasih karunia, kekudusan, iman, ya, salib yang akhirnya kan memikul salib kita. Jangan memandang rendah proses salib itu, saudara. Jangan bagi orang yang pecundang itu rugi. Tapi bagi kita yang mengerti, itu kan dibawa pada kemuliaan, ya. Tuhan Yesus memberkati.